Conference Center dunia. Iya, sekarang saya lagi ada di lokasi Situng. Syuting dong, lokasi syuting, gerbang set. Gerbang dia. Tan. Gerbang dia. Gerbang seton. Ngomong-ngomong, gue sering nonton ini. Kenapa sekarang gue ada di sini ya? Yang nonton siapa nih? Wah, iya. Sekarang saya bersama dengan sutradara. Gerbang setan. Gerbang Judulnya setan. Gerbang Setan. Ngeri, Gerbang. ngeri. Ini true story, true love, true sun. Terusan kok terusan? Terusan sih. Kok terusan? Terusan lu itu. Iya, Gimana terusan. Nah, nih? ini Trubus. Betul, tanaman. Iya. Tanaman. Jadi ini diambil dari sebuah kisah nyata sebenarnya. Itu diambil orangnya nggak marah. Enggak, udah izin kan. Oh, diizin, berarti bukan ngambil. Bukan diambil. Jadi tentang desa yang hilang dalam satu malam. Desa yang hilang dalam Tahun satu berapa malam. tuh? Itu kejadiannya tahun, kalau nggak salah tahun 70-an ya. Saya belum. Dan berapa kali kejadian di Jawa Tengah. Itu bisa di-search di Google tentang desa yang hilang dalam semalam. Sebabnya? Ada yang bilang karena gempa, ada yang bilang karena itu yang lumpur hidup Oh, kebalik iya, yang itu. berbalik itu ada. Karena di jalan jauh nyasar. Iya, Enggak balik lah, lagi tuh. ini kan daerah, masa nyasar. Nah, Nafsuan aja orang. Kalau- Ini saudara yang ngomong lu. Iya, karena. kalau yang sering-sering viral saat-saat ini, kan pernah dengar tuh, tiba-tiba mobil ada di tengah hutan. Mobil, Iya. jalannya di mana kan nggak tahu. Iya. Iya. Pada saat ditanyain, ternyata mobil itu ada yang ngarahin, terus jalannya lebar. Padahal itu jalan di hutan. Kalau dilihat, padahal mobil di tengah hutan tidak ada jejak, tidak ada bekas sama sekali, roda-rodanya nggak ada. Dan itu kan kejadian itu kayak contoh nih, tiba-tiba ada ojek online itu nganterin perempuan, Oh, perempuan. tahu-tahu di tengah kuburan. Iya. Padahal itu rumah katanya. Oh. Sampai orangnya itu kejadian yang di Indonesia tuh sering yang kayak gitu. Jadi Nah, kayak orang kesarip gitu ya. iya, Kesirap. kesirap. Kok Sarip? Nah, Sarip. mulu. Sarip tuh lu yang salah, Sarip tukang layangan. Jadi kisah-kisah yang kayak gitu yang diangkat makanya dibilang gerbang setan. Gerbangnya setan. Artinya kalau dalam ilmu agama udah diyakinkan bahwa manusia nggak mungkin masuk ke alam jin. Iya. Orang jin tidak mungkin masuk ke alam manusia. Yang bisa masuk kalau dia punya karomah. Tapi kita masuk ke studio alam. Iya. Ya. Nah, Padahal nyariin Petivera ya. daerah. Iya. Nah itu dia, artinya hal-hal yang sebenarnya masih banyak cerita di Indonesia tentang mistis-mistik itu emang harus kita angkat. Iya, Berarti ini film true story. Iya. Banyak ditonton kalau nanti udah Harus. itu ya. Harus Yang ditonton. sudah ada di Indonesia, yang udah kejadian nih. Benar. Orang belum bicara yang saya aja belum tahu nih kalau ada satu desa yang tenggelam gitu. Ada. Saya sih udah tahu. Udah tahu. Udah kan tadi ngomong. Oh. Iya. Ya kan. Nih, pemainnya siapa aja? Oh, pemain nih ada Cak Lontong. Oh, pelawak yang main sih. Pelawak. Emang. Nah itulah kelebihannya. Jadi kalau horor itu yang main pelawak itu akan menjadi renyah istilahnya. Oh, garing. Gak. Nah, kalau garing dibilang kan nggak lucu, Crispy. tapi renyah. 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 Oh, Gitu. dulu ada pelawak renyah namanya ya. Iya. Api. Nyanya. Oh. Nyanya. Nyanya. Oh gitu. Jadi apa namanya ini sesuatu ya. Jadi Sesuatu. ada seremnya, ada komedinya. Benar. Gerbang Makanya setan namanya main kan pelawak. gerbang setan. Tapi di situ ada Cak Lontong, ada Jarwo, ada Abdel, ada Karudi juga, ada Kak Faki juga kan. Jadi orang ini apa sih? Kok pemainnya komedi tapi judulnya gerbang setan gitu loh. Jadi rasa ingin orang pengen tahu, lu pengen nonton. Lebih tinggi. Apa ini? Selain itu siapa lagi? Ada Komeng. Gue main deh. Komeng si Uhuy. Yakin? Iya. Dia orang yang jahil banget. Jahil banget. Yakin. Cerita ini dia jadi orang yang jahil juga. Jahil. Pokoknya ceritanya lucu nih berdua nih si Komeng sama Opi Kumis. Itu tandeman yang bagus banget ya menurut gua ya.
Dan itu menjadi hal yang sangat menarik. Jahilnya tetap jahil. Dia nggak bisa lepas dari Cuma jahilan. saya banyak yang dijailin. Gila, Gua aja dijailin. Masa yang bener masa nih. saudara dijailin juga. Iya, orang penasaran lu pengen tahu siapa yang korban Komeng lagi yang jahilin. Tuh, Nih, pas sutradara nih. gue dulu sutradara spontan. Nah, Komeng tuh kan pemain gue. iya. Jadi waktu itu gue lagi syuting binatang-binatang tuh di Surabaya. Oh, itu syutingin dia. Iya. Binatang. Dulu kan di spontan ada binatang bicara tuh. Oh iya, yang di dubbing. Iya, gue ngambil gambar sekalian. Gue waktu itu sama Kiwil nggak salah. Gue ajak Kiwil buat sekalian mau ngerjain orang di sana. Lagi syuting sehari di kebun binatang Surabaya, tiba-tiba Komeng telepon. Toh, lu di mana? Gue lagi di Surabaya, Meng. Lu di mana, Meng? Gue lagi di Bali. Gue kan Surabaya Bali kan dekat. Iya. Kan gue banyak saudara juga di Surabaya, banyak saudara juga di Bali. Terus, lu bener, ya udah ntar gue kesana. Udah. Gue ada di hotel apa disebut tuh, pokoknya samping Hard Rock, hotel gue di situ, kata dia. Ya udah gue kesana, Meng, lu tungguin ya. Iya. Gue pinjem mobil saudara gue naik mobil tuh sama anak Kiwil, ada Cili, ada kru gue deh. Gue berangkat tuh naik mobil. Kan Surabaya Banyuwangi itu 5 jam. Iya, Tapang. Banyuwangi sana kan sekitar 45 menitan. Udah itu sekitar 6 jam 7 jam deh gua. Dari Surabaya sampai Denpasar. Sampai di Hard Rock. Sampai di Hard Rock ada hotel. Ada. Wah, ini dia hotelnya samping Hard Rock kan. Gue telepon dia nggak ngangkat. Mati teleponnya. Akhirnya gua ke hotel itu. Pak, ada yang namanya Komeng nggak? Gue pikir Komeng namanya udah tutup ngetop ya. Komeng mana? Nggak ada Komeng. Alfian, atas nama Alfian. Dicari, nggak ada. Kata dia tuh. Terus begitu gua, istrinya kan nama Dewi. Nama istrinya nih Dewi. Nggak ada Pak, Dewi. Terus anak-anak gua, kru gua, Mas lu kerjain paling sama Komeng. Kagak. Seumur umur gua nggak pernah dikerjain Komeng. Gua udah yakin Komeng nggak bakal ngerjain gue. Ya udah. Tiba-tiba setelah gua nanyanya ke hotel itu, gua telepon Komeng. Diangkat. Meng, lu di mana kok di hotel nggak ada? Toh, gua barusan ditelepon sama saudaranya Dewi. Suruh nginep di rumahnya di Denpasar. Jadi gue check out dari hotel. Gue percaya. Oh ya udah deh. Yaudah Meng, besok kita ketemuan ya. Iya. Udah gue. Yuk, itu udah malam tuh. Udah jam hampir maghrib deh. Anak-anak bilang, Mas lu masih yakin aja lu dikerjain sama Komeng? Kagak, dia barusan nelpon. Dia katanya di pasar besok kita ketemuan. Udah yuk kita cari hotel. Gue cari hotel. Malam itu ada award Panasonic award. Panasonic. Komeng dapat tuh dia kan. Oke nih kita nonton siaran langsung nih di RCTI waktu itu. Kan nominasi adalah Komeng pelawak terbaik, terlucu lah. Terus udah gitu gue bilang gini, kalau Komeng menang dan dia ada di situ berarti gue dibohongin. Tapi kalau Komeng menang nggak ada, berarti benar dia ada di Bali. Udah, kok nggak salah, pemenangnya adalah Komeng. Wah, kita lihat tuh, tungguin. Oh, ternyata Komeng tidak hadir. Ada Anjasmara itu ngangkat ambil tiara. Gue langsung, tuh kan, Komeng bener di Bali. Terus kata Kil, gue nggak percaya, kata dia gitu. Lah, gue tahu Komeng Mas, katanya. Gue udah lama sama Komeng, gue gitu kan. Yakin tuh, yakin. Besokannya gue syuting lagi tuh di Tanah Lot. Gue di Tanah Lot, syuting yuk kita syuting. Habis syuting di Tanah Lot, gue janjian lagi, Meng, kita ketemuan ya. Tapi gue syuting dulu. Iya, gampang, kata dia. Pagi-pagi tuh, gue berangkat ke Tanah Lot. Dia nelpon gue. Toh, lu di mana? Gue masih di Tanah Lot. Kan gue bilang gitu. Lu masih syuting? Iya. Panas-panas? Ya iyalah panas-panas. Ada yang mau ngomong sama lu nih. Kata dia. Siapa? Kasih teleponnya. Halo Toto. Apa kabar lu, panas-panas lu, ngapain lu di Bali? Kata gitu. Ini siapa ini? Kayak gue pernah tahu nih suara.
Gue Iman katanya. Ya Allah Pak Iman. Pak Iman tuh manajer editing Star Vision. Pak Iman lu sama Komeng, gue masih yakin itu. Lu sama Komeng. Ngapain gua ke Bali? Gua di kantor. Lu Cempaka Putih. Iya, gua Cempaka Putih. Nih, Komeng ketawa. Wah. Lu tau nggak? Gua langsung teriak, anjing. Itu bule-bule pada ngeliatin gua. Bahkan anjing sendiri ngeliat gua. Tahu gua panggil. Lu bayangin gua. Gila, sebegitu baru ya lu pernah, wah, gue kena juga akhirnya. Akhirnya gue yakin, gue tadinya nggak yakin dia mau ngerjain gue, karena gue tahu emang dia dapat tiket ke Bali, gue tahu dia ngasih tahu gue kok. Toh gue dapat tiket nih ke Bali keluarga, gue mau pakai ah. Gue tahu itu, gue tahu. Nggak taunya emang mau ngerjain gue, sampai ke Bali gue bela-belain, gila loh. Naik mobil lagi, 6 jam. Jamu si Kiwil yang 7 jam iya. Kiwil mas mana teriak-teriak seneng-seneng. Dia belum pernah ke Bali. Kru-kru juga, weh makasih Komeng, makasih. Malah makasih gua yang kebal kan. Itu emang dasar Komeng tuh. Terus back lagi ke film ini tadi Iya. Bang Setan. Harapan ente sebagai sutradara nanti nih kalau film ini udah tayang udah jadi. Harapan gue sih sebagai transisi ya. Transisi bukan hanya gue mau nampilin komedi kan segala macam, horor atau enggak, ini sebagai transisi. Horor lagi rame, gue mau transisinya balik lagi ke komedi. Cuman komedinya bukan lagi didominasi dengan pelawak-pelawak komika yang sekarang ya, tapi pelawak-pelawak lama, pelawak-pelawak grup yang ternyata mereka punya potensi untuk diangkat menjadi seorang aktor. Itu sih. Wah, itu saya dukung Pak Toto, teman-teman semuanya yang pas gitu pada dukung semua. Iya, itu dia. Percaya kita jadi aktor. Iya, percaya dong bahwa kalian itu memang seorang pemain, aktor yang istilahnya gini, biar orang lihat, gila ya ini pelawak tapi dia bisa acting juga, itu loh. Kayak dulu almarhum Pak Jojon. Nah, Actingnya cakep. Bing Slamet. Iya, selamat benar. Itu hebat-hebat mereka. Benyamin S. Nah, Pak Bagio pernah main film nggak lucu, emang sengaja berkarakter. Nah, iya Pak Guru Bagio. ya, film guru. Iya, Pak Bagio pernah dapat nominasi Piala FFI zaman dulu. Pak Bagio tuh aktor, dia benar-benar aktor. Benyamin juga Benyamin, iya. Intan Berduri itu sedih banget itu. Yang dia sama Christine Hakim waktu itu, saya nonton itu. Sampai dia nangis, dia bawa kambing. Saya tahu cerita itu benar. Wah, saya nonton. Lu juga pernah gitu, pernah nangis lu ya waktu itu ya. Intan Berduri. Enggak, lu nangis enggak apa. Dan itu ada lucunya waktu itu si kalau nggak salah yang orang Arab tuh siapa tuh dulu Faruk Kafero yang dia lagi ngelihat sawah terus dia iya dia nginjek sesuatu ini tai dipegang bener kan tai itu gua ketawa banget itu bener bukan adegan lucu tapi karakternya kuat dan itu bagus situasi mungkin iya itu bagus banget artinya gua belajar dari film-film emang kita harus belajar dari sejarah sih. Jadi kalau melihat sejarahnya Bing Slamet, Benyamin, terus Mas Bagio, mereka begitu berjuangnya dari grup ke grup sampai ke Solo, sampai akhirnya menjadi seorang aktor. Dia tidak kayak Bing Slamet tuh benar-benar aktor, penyanyi juga, komedian juga, aktor. Ada dia satu hebat. yang saya ambil dalam mengangkat itu. Kita harus belajar dari sejarah. Betul. Ini belajar main slot. Sejarah slot. Oke, Kak Toto terima kasih banyak nih atas waktunya ya kan. Siap, saya makasih. Gerbang setan sukses amin, terus. Amin. Kita banyak yang nonton. Paling tidak minimal ya 900.000 penonton lah. Lebih. Kan itu minimal. Maksimal 5 juta. 5 juta penonton. Ya, pulang cuan lah. Iya. Dan mudah-mudahan ada gerbang setan yang kedua. Selanjutnya. Kita Amin. Oke, makasih Kak Toto. Kamu kenapa begini langsung? Sama orang. Oke, Kak Rudi, makasih. Saya. Thank you Kak Toto. Makasih ya. Anton ya. Anton. Makasih Pak Anton. Aduh,
Siapa Anda? Anda siapa? Anton. Aduh, Anton mukanya lumer. Ki siapa Ki? Kang ojek online. Mo, makasih ya bantuannya ya. Oke, ini Mamo. nyorot lu. Iya, thank you Mo. Oh, Mo dia mau bantuin kita Ki. Friend. Thank you friend. Thank you Kak Mamo. Ini matiinnya gimana nih matiin? Siram. Lah.